Ini panjenengan sadar punya anak bingung di titik pondok atau di sekolah anak umum, nggak usah bingung, langsung titik pondok. Karena banyak nilai plusnya ketika ditaruh di pondok itu. Salah satunya adalah seorang guru yang mengajar di pondok. Itu tidak hanya mentarbiyah secara zahir saja, tapi juga mentarbiyah secara batin. Bahkan ketika guru itu sudah mencapai maqam al-arif, insya Allah nanti, karena yang pengarang syarah hikam ini sudah mencapai maqam al-arif, itu akan terus mengawasi, akan terus menjaga murid tersebut, akan terus dilihat, akan terus diamati murid tersebut. Bagaimana haliyahnya ketika di dunia, bagaimana. Akan tetapi ya tidak semuanya ya. Beberapa guru-guru yang ada di sekolah umum ketika selesai belajar, kadang juga ada guru yang dan malamnya tidak pernah tahajud. Padahal tahajud itu sangat penting sekali. Kami Hafid mengatakan bahwasanya tidak berhak dinamakan seorang santri kalau malamnya tidak sholat tahajud. Dalam Kami Hafid mengatakan demikian, cuma 2 rakaat. Dan itu adalah da'bul sholihin, da'bul arifin, da'bul ulama'il amilin. Itu adalah sholat malam, di mana sholat malamnya itu diikutkan di situ nama-nama santri ini, apa santri sing beling-beling. Jadi dungonya tambah nabi. Jadi ingat waktu salah satu, mungkin waktu di Sidoarjo pernah saya ceritakan, ada salah satu kiai di Jawa Tengah. Kiai Jawa Tengah kali Jawa Timur beda nih. Jawa Tengah itu masya Allah, ambil santri ini bosok, sampai isi dewe santri ini. Itu dilapori santri itu sama ketua pondoknya, sama ketua keamanan. Yai, ini ada anak nakal ini ya. Si Fulan ini nakal. Tidak cuma 1 ya, ada 10 anak. Namanya ini. Saya sudah ngatasi ya. Untuk mentakzirnya saya sudah tidak ngatasi. Oh iya, undi asma-asma dipuji. Karena memang di takzir keamanan sudah tidak ngatasi. Akhirnya dikasihkan nama-nama itu sama ketua keamanan, sama ketua pondok. Keluar dari dalamnya kiai. Guyu ngakak-ngakak seneng, alhamdulillah hari 10 itu bakal ditakzir. Langsung paling diboyong habis kiai ini. Karena saya sudah tidak ngatasi, saking apa gitu. Dalam bahasanya itu saking ngomongnya, saking nakale, saking lekong Arab ngarani murah balis, gak kena diatur, saking murah balik. Akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, kok gak diceluk-celuk ini santri-santri, sing nakal-nakal ini, tidak dipanggil sama kiai sama sekali. Ya apa ini yang bukan sama teman? Ya oke, sama-sama pengurus. Soal mana kan? Si inteni mana? Ditunggu lagi. Ditunggu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan. Dan dipanggil-panggil. Kok minta nama, tapi kok nggak dipanggil-panggil ya? Akhirnya rembukan lagi. Yaudah yuk kita putuskan sowan lagi ke kiai. Sowan kepada kiai, kiai ngapunten kiai. Niku lari-lari tasik nakal. Lantas dereng panjenengan timbali, tasik dereng jenengan takzir ya. Kiainya apa jawabannya? Aku kula iki nyuwun asma-asma lari sing nakal sampeyan iku bukan untuk saya takzir, bukan untuk saya hukum, bukan. Tapi apa? Saya bawa nama-nama itu, saya ikutkan dalam doa saya, dalam tangisan saya, di sepertiga malam di dalam sholat tahajud saya. Tambah nemen aku ndungani sing santri 1 sampai 10 iki. Jadi itu. Jadi tarbiyatun nafas itu lebih penting, lebih memberikan afar di dalam hati. Oleh karena itu kita ingat mungkin setiap alumni
punya kenangan sendiri-sendiri dengan Ustaz Khairon. Mungkin ada juga yang menangi ya Abdul Rahim Rohani. Bagaimana beliau-beliau itu sosok-sosok yang pikirannya santri mulang. Tidak ada, ya Allah. Saya baru dapat cerita beberapa hari yang lalu. Itu ya Abdul Rahim Rohani itu kalau benar-benar tidak ada wazifah yang mepet, wazifah yang penting, tidak akan ditinggalkan luas itu. Andaikan terpaksa ditinggalkan, dibadalkan kepada pengurus atau kepada ustadzah-ustadzah yang lain. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam mukadimahnya Buhyatul Mustafid dikatakan luar biasa. Dikatakan di situ bahwasanya mudzakarahnya dikatakan di situ di dalam mukadimah itu kelak tinta atau yang keluar dari pena itu, tulisan-tulisan yang keluar dari pena sama sekarang di-tag itu kelak ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditimbang di mizannya Allah dengan darahnya para syuhada yang ikut berperang bersama Rasulullah, itu ternyata masih berat tinta-tinta kita semuanya. Tidak tahu ya, itu termasuk sing ngasai ngantuk seret itu nggak tahu ya. Itu termasuk ngomong ya. Ngasai masuk ya. Masuk. Anak kita lagi ada dengan doa. Masuk. Oleh dari masuk uangnya ngantuk ya. Alhamdulillah. Dan juga di dalam rohanya Al-Habib Salim Asy-Syadzili yang itu memberikan penjelasan yang luar biasa bagaimana manfaatnya, faedahnya orang yang mujahadah di jalan Allah dengan thariqah mencari ilmu. Mudzakaratuhu tasbih. Mudzakarahnya orang yang mencari ilmu itu sama dengan kita membaca tasbih. Kita baca tasbih nanti kok tasbih sing gede iku kok malah diarani dukun kan. Itu kok mutolaah sing akeh. Itu sudah termasuk pahalanya sama dengan tasbih. Bahkan lebih jauh lagi, ini motivasi bagi orang-orang yang suka tahfidz ilm. Ya, tahfidz ilm pahalanya sama dengan orang jihad di jalan Allah Subhanahu. Yang membahas ilmu itu sama. Dan gerakannya, harakatuhu wa sakanatuhu itu semuanya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu wong alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Kenapa? Ibadahnya orang jahil, dia jahil, dia ibadah, diilmui enggak itu pertanyaannya. Sholat, dia sudah memenuhi syarat mutawaffir li syuruti apa tidak? Sudah memenuhi syarat-syaratnya apa enggak? Nah, sedangkan tidurnya orang yang alim itu dapat ibadah, kenapa? Karena dia sebelum tidur niatnya banyak. Saya tidur, biar saya nanti fresh ketika ngajar, biar nanti saya semangat ketika nanti melaksanakan wazifah hak-hak saya sebagai istri. Jadi banyaknya niat itu sudah menjadi nilai plus tersendiri bagi orang alim. Oleh karena itu, alhamdulillah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk selalu menjadi santri dan selamanya santri. Insya Allah mudah-mudahan apapun akan kita bawa, kita bawa ini sampai mati kita. Dan kita ajarkan anak-anak kita semuanya ilmu agama kita. Nah, bagaimana kalau panjenengan ya, nostalgia ketika mondok, bagaimana Ustaz Khairon Husain, bagaimana Abdul Rahim Rohani kula sampai nggak ada butuh Abdul Rahim Rohani itu sedang mutolaah, yang singlet putih mutolaah. Ya Allah, Ustaz Khairon Husain bagaimana beliau kitab-kitabnya, sehingga apa sekarang? Sehingga sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terbukti sekali. Man alima wa amila wa alama yud'a aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang belajar, beramal, setelah belajar dia amalkan ilmunya. Kalau tidak punya santri, diamalkan sendiri atau diamalkan kepada anaknya.
diajarkan kepada keluarganya. Ya. Kemudian amilah diamalkan sendiri. Wa annama lalu diajarkan kepada orang banyak. Juga adiman fi malakut sama. Maka akan dipanggil menjadi orang yang berharga, punya titel tersendiri di alam malakut sama. Mudah-mudahan kita semuanya ini sini cuma nopo sami-sami ngaji. Sami-sami ngaji kalau mboten nyam untuk yang lain-lain, dan alhamdulillah saya sangat mengapresiasi, sangat memberikan nilai positif di dalam pertemuan-pertemuan itu. Kemudian mudah-mudahan pertemuan yang akan datang semakin banyak diajak ya, alumni-alumni yang lain, teman-temannya diajak ikut acara-acara seperti ini. Alasannya kenapa? Alasannya kita ini tidak bisa lepas ta'alluq dengan guru, itu tidak bisa. Karena guru kan sudah jelas. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan bukan karena murabbi, maka aku nggak akan mengenal siapa, nggak akan tahu siapa Tuhan. Oleh karena itu penting pertemuan-pertemuan seperti ini. Dan juga saya memberikan tanbih baik itu diri saya sendiri, siapa saja alumni yang jarang soal, jarang ziarah, jarang komunikasi dengan teman-temannya, jarang soal kepada guru-gurunya, dikhawatirkan alumni itu kemasukan paham-paham yang tidak sebagaimana paham-paham salafun salih. Itu yang lebih dikhawatirkan, karena dia sudah tidak ada komunikasi lagi. Kalau sampai pingin panjenengan sampai pingin tahu Islamnya saya ini Islam seperti apa, panjenengan lihat kiai-kiai sampai, panjenengan lihat kiai-kiai saya ini Islamnya bagaimana sih? Oh, Islamnya Nahdlatul Ulama, itu yang sama ikuti ya. Karena kita semuanya ini kan cuma wong sing ditanggung ya. Makmun, orang yang ditanggung. Kita semuanya ini adalah yang tidak punya haul, tidak punya kuat, tidak punya daya apa. Insya Allah kalau kita sudah dapat nadroh, pertolongan dari guru-guru kita, insya Allah kita akan menemukan jalan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita selalu bertaalluq kepada guru-guru kita, sebagaimana kalau ta'alluqnya seorang murid dengan seorang guru itu sudah kuat, maka apa yang dirasakan oleh guru itu juga dirasakan oleh murid. Sakit yang dirasakan oleh murid itu juga dirasakan oleh guru. Sebagaimana seorang guru yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim itu punya murid yang luar biasa, yaitu Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri, punya julukan Maula Arsyad di Kota Karim saya. Itu kalau Syekh Abu Bakar bin Salim itu, jadi santrinya sudah lulus, Al-Habib Abdurrahman ini sudah lulus. Allah, aku kangen ambil muridku yang jenenge Abdurrahman, langsung muncul depannya. Ya Allah, saya sakit sekarang ini, badan saya sakit semuanya. Merasakan Al-Habib Abdurrahman Maula Arsyad di Hautoh itu merasakan sakit juga. Padahal jarak Hautoh dengan Inat itu mungkin kira-kira 50 km. Nah itu saking kuatnya ta'alluqnya, dan ingat enaknya menjadi santri itu semuanya sudah ditanggung sama kiainya, kiainya ditanggung sama kiainya lagi, kiainya lagi ditanggung. Dan kita harus yakin bahwasanya sanad keilmuan kita itu jelas nyambung sampai Rasulullah SAW. Itu sampai Rasulullah pernah belajar kepada siapa? Pernah belajar kepada Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah, muridnya Kiai Khalil Bangkalan. Kita semuanya sudah tahu sangat keilmuan Kiai Khalil Bangkalan sampai kepada siapa. Kemudian juga Kiai Abdul Rahim Rohani itu belajarnya di mana? Di Termas. Belajar kepada siapa? Kiai Mahfud At-Tarmasi, Kiai Dimyati At-Tarmasi, Kiai Dimyati At-Tarmasi belajar kepada, terus itu sambung ke sana tadi. Bukan kayak orang sekarang ngadakan kajian bukan pengajian. Moro gawe celana, kopiahan, nggo HP,
Gogel sih gitu loh. Suwi-suwi jadi pegel gitu. Gogel itu belum jelas sama keilmuan. Makanya kita butuh siapa itu yang namanya murabbi. Kita butuh orang yang selalu mengawasi kita, mendidik jasad kita dan mendidik roh kita. Alhamdulillah dan doakan mudah-mudahan ya Umi kali itu kasih sehat walafiat. Kalau saya bilang jimatnya salafiyah tinggal 2, yang 10 itu tinggal 2. Muga sehat, muga panjang umur, sesuk iki kula panjenengan sedanten. Doakan. Karena kita sedang krisis orang-orang yang benar-benar diikat kalimat kita ini tidak sedang krisis. Jadi ini dan terima kasih saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ahli bait, suami dakwah, dan juga para pengurus yang berkecimpung di acara ini, yang menyiapkan apa saja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dibalas sama Allah dan berlipat-lipat. Amin. Kitab yang akan kita baca bersama-sama ini adalah kitab Syarhul Hikam. Kitab Al-Hikam ini karangan Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebenarnya nama aslinya itu bukan Ibnu Athaillah. Nama aslinya itu Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdillah. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdillah. Yang mana sebenarnya nama dari Ibnu Athaillah itu nyuplik atau ngambil dari kakeknya yang ketujuh. Itu nanti bin Ibnu Athaillah bin Athaillah. Tapi beliau terkenal dengan nama Ibnu Athaillah. Punya kunyah namanya Al-Imam Abdul Fadl. Beliau luar biasa sekali. Kira-kira hidupnya beliau itu pada kurun 6, dan beliau lahir di tengah-tengah thaqafah Islami yang peradaban Islam yang sangat kuat pada masanya, yaitu di suatu tempat yang bernama Iskandaria yang berada di negara Mesir. Beliau Ibnu Athaillah pengarang kitab Hikam ini punya guru, namanya mungkin tidak asing lagi bagi panjenengan yang selalu atau sering belajar tasawuf. Guru beliau bernama Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu adalah muridnya Al-Imam Syadzili, yang sekarang ini terkenal dengan Thariqah Syadziliyah. Sehingga beliau dari sisi keilmuannya itu jelas, dari sisi keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau dari sisi nasab mungkin bisa dinisbatkan begini: Ibnu Athaillah ini dari sisi keilmuan bin Abul Mursi bin Imam Syadzili Abu Hasan Asy-Syadzili. Nah ini yang penting. Awalnya beliau itu sangat mengingkari sekali tasawuf. Perlu panjenengan tahu bahwasanya tasawuf itu tidak disukai, tidak digemari oleh orang-orang Wahabi. Orang Wahabi kalau sampai tanya, saya barusan baca cerita di Palu itu ada wali bisa terbang. Wahabi pasti jawabannya apa? Ojo percaya itu khurafat, sulapan itu. Itu orang-orang Wahabi bilang bahwasanya itu sulapan, itu bukan karomah. Jadi karomah itu sulit untuk masuk pada akal mereka. Itu orang-orang Wahabi. Sehingga ini makanya penting sekali. Kalau panjenengan itu punya di komputer atau di PC atau di HP Maktabah Syamilah deh, coba kalian lihat ada nggak di situ fantasawufnya? Ada. Dan kitab Ihya Ulumuddin karya dari Al-Imam Ghazali cetakan Saudi itu bab ziarah kuburnya dihapus.
Ya, kayak cari yang cetakan Indonesia atau tarik atau selain itu Mesir bisa. Ya, makanya hati-hati dengan orang-orang Wahabi. Oleh karena itu beliau murid dari Abdul Abbas Mursi, murid dari Al-Imam Abu Hasan Asy'adzili. Awalnya beliau mengingkari tasawuf. Bahkan beliau mengatakan man alima bima laisa fi aydina faqad iftara 'ala Allah. Allah. Barang siapa yang belajar ilmu yang tidak di hadapan kita atau yang tidak kita pelajari, maka dia telah berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika banyak orang yang menghadap kepada Abdul Abbas. Akan tetapi untungnya beliau diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyadarkan beliau. Sehingga beliau itu berteman juga dengan Abdul Abbas Mursi. Awalnya cuma temenan. Kayak sekarang temen ngopi kan. Tapi lek akidahnya dewe-dewe, ngopi ini bareng. Sedikit demi sedikit orang ngopi itu kan pasti cerita. Ini gitu tasawuf ini. Lama-kelamaan dia pacu. Akhirnya dia mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abdul Abbas Mursi. Awalnya teman. Akhirnya dia belajar kepada Abdul Abbas Mursi. Sampai menjadi orang alim di situ. Sampai senang dengan tasawuf. Bahkan kalau ingat-ingat jauhnya dulu yang saya katakan favorit taruh Allah gitu ya. Ya kalau saya ingat-ingat kata-kata beliau Ibnu Athaillah. Kalau saya ingat-ingat jauh itu saya senyum-senyum sendiri. Lah iya, cek goblok ya aku gitu ya. Jadi ya Allah Bapak mun kok bodohnya aku, padahal itu tasawuf itu membersihkan hati. Ya. Setelah itu bahkan gurunya itu muji ini. Kamu tidak akan mati, kelak tidak akan wafat kecuali kamu nanti menjadi imam dari dua mazhab. Itu sudah apa ya istilahnya pandangan jauh ke depan dari seorang guru. Mazhab apa itu? Mazhab syariah wa mazhab thariqah. Dan terbukti itu Ibnu Athaillah. Yang mana makamnya ada di Mesir ya. Makamnya ada di Mesir. Itu Ibnu Athaillah. Bahkan sampai bersumpah juga, kamu tidak akan mati atau demi Allah kamu nanti akan menjadi hakada, menjadi orang yang musul kepada Allah, akan menjadi orang yang itu adalah yang dikatakan oleh gurunya dan itu terbukti. Kitab Hikam ini adalah kitab yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Yang mensyarahi kitab Hikam itu lebih dari 10 ulama. Banyak sekali. Baik ulama-ulama salaf atau ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama muasir. Termasuk Dr. Said Ronggon Budi, ulama muasir itu juga mensyarahi kitab Hikam. Dan kitab yang kita bawa ini itu juga ada 2 syarah di dalamnya. Satu disyarahi oleh Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Ma'ruf Ibnu Ibad An-Nafazi. Yang satunya lagi disyarahi oleh Al-Imam Syafi'i. Dan yang kita kaji nanti Al-Imam Syafi'i, itu yang kita kaji. Jadi dari cerita tadi yang perlu kita garis bawah itu adalah kita tidak bisa meremehkan nadrohnya orang alim. Nadroh itu apa? Pandangannya orang alim. Kalau orang alim itu sudah memandang sesuatu yang jelek sekalipun, dan dia minta sama Allah agar sesuatu itu dijadikan berubah, maka dia akan berubah. Kalau dalam bahasa habaib, dalam bahasa apa namanya kitab-kitab tarikh itu namanya al-madad. Al-madad itu pertolongan. Orang memberikan madad, seorang guru atau seorang tokoh orang alim ketika memberikan madad itu kebanyakan dia harus puasa bertahun-tahun, sholat bertahun-tahun, harus banyak ibadah baru bisa memberikan madad. Tapi di sana ada salah satu habib ketika memberikan madad langsung, tidak perlu dia beribadah bertahun-tahun, tidak perlu siapa itu sampai Buroti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengatakan madadku ada di makanan, madadku pertolonganku ada di minuman. Barang siapa yang memakan makanan itu maka akan mendapatkan pertolongan. Barang siapa yang meminum minumanku maka akan mendapatkan pertolonganku. Itu yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah. Dan barang siapa yang aku didik, yang aku ajari, maka dia akan unggul daripada teman sebayanya. Itu adalah Abdullah Haddad.
yang mana ketika kecil sudah tidak bisa lihat mripatnya. Tapi tidak perlu dituntun dan terus mengajar. Karena apa? Beliau tidak menggunakan indera penglihatan, tapi beliau menggunakan ainul basirah. Beliau menggunakan ainul basirah. Ainul basirah adaku lebih lebih tajam daripada indera penglihatan. Itu Al-Habib Abdul Haddad. Ya, itu adalah oleh karena itu sangat penting sekali. Terus ta'alluqlah sampai semuanya iman dengan sedangkan dengan guru-guru yang sudah. Jadi itu. Muridnya beliau